안녕하세요 여러분. 드디어 아무 말 팟캐스트 들어왔습니다. padahal baru sepekan tapi kayaknya udah lama banget gitu ya. 그래서 그동안 어떻게 지냈어요? Kalau gue pekan ini ada beberapa kegiatan sih. Yang pertama recording podcast untuk XKWavers. Terus yang satu lagi masih bimil. Di Amumal Podcast kali ini gue pengen sedikit ngobrolin tentang ono atau language. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang ingin support gue, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. 감사합니다. Disclaimer dulu ya guys, yang jelas gue bukan mau ngasih tips or ngajarin, tapi lebih ke sharing pengalaman gue tentang belajar bahasa aja sih. Mungkin hal pertama yang pengen gue share adalah tentang ketertarikan gue sama bahasa kali ya. Sebenarnya gue gak begitu suka sama yang namanya pelajaran bahasa yang kayak teori atau grammar dan lain sebagainya gitu. Karena waktu sekolah pun gue beberapa kali remedial ulangan bahasa Indonesia sih. Ketertarikan gue untuk kepo sama satu bahasa itu biasanya diawali gara-gara hiburan. Ada yang kayak gue? Dan misalnya nih ya, kayak bahasa Inggris itu karena pas gue ngefangirling di Twitter, kebanyakan teman-teman gue itu orang luar, jadi otomatis gue harus pakai bahasa Inggris kan. Dan update-update perihal K-pop atau K-drama pun kebanyakan bahasa Inggris, jadi lama-kelamaan gue jadi terbiasa. Terus dari film-film juga lumayan ngebantu sih. Kalau bahasa Jepang sendiri itu gue sempat tertarik gara-gara pas kelas 1 SMA itu gue lagi suka-sukanya sama anime. Jadi otomatis setiap pelajaran bahasa Jepang tuh gue super semangat. Pas ujian pun nilai gue cakep banget. Tapi pas udah hilang interest, nah langsung jeblok deh nilai gue di situ. Kenapa gue bisa hilang interest sama Nihongo? Ya karena gue diketemukan oleh bahasa Korea. Dan belum lama ini gue juga belajar basic bahasa Arab di Dream Class-nya Ustadz Numan yang super pusing sekaligus menyenangkan. Tapi entah kenapa, menurut gue grammar bahasa Arab itu super amazing sih. Dan dari keempat bahasa tadi, satu-satunya bahasa yang gue gak pernah belajar secara terstruktur itu adalah bahasa Korea. Oh iya, gue juga sempat nanya-nanya nih lewat IG story ke teman-teman tentang hal tersulit apa yang dialami ketika belajar bahasa. Dan jawabannya macam-macam sih. Ada yang alasannya karena males, susah konsisten, terus susah ngafalin kosakata dan grammar juga, terus susah pas praktek speaking, dan juga ada yang belum ketemu strong way-nya kenapa harus belajar bahasa gitu ya. Kurang lebih gitu sih kata teman-teman yang udah jawab, dan jujurly gue cukup relate sih sama jawaban dari teman-teman kok. Kali ini mungkin gue cuma bakal ngobrolin pengalaman tentang ketertarikan gue sama bahasa Korea aja ya. Pertama kali gue kenal bahasa Korea itu di tahun 2009. Yap, tahun dimana ada Boys Before Flowers, ada Sorry Sorry, ada SNSD, dan kawan-kawannya. Tapi selama 3 tahun pertama itu gue masih belum bisa baca Hangul sih. Jadi masih ngandelin subtitle sama romaji. Jadi gue mulai belajar mengenal Hangul itu saat gue pengen nyoba tes beasiswa ke Korea. Sumpah itu ajaib banget sih. Gue pun gak benar-benar ingat kenapa bisa kepikiran kayak gitu. Tapi yang jelas dari situ gue mulai browsing-browsing tentang cara belajar dan ngafalin Hangul. Alhamdulillahnya gue cuma butuh 3 hari untuk ngafalin itu semua sih. Dan TMI-nya adalah gue gak jadi ikut tes beasiswa. Dan dari situ gue masih aktif jadi fangirl K-pop. Kemudian gue beralih profesi jadi K-drama stan. Dan di situ gue baru menemukan nih kesulitan perihal bahasa Korea. Di area per-K-popan, orang-orang yang jago bahasa Korea itu kayaknya banyak banget gitu. Jadi konten yang bersubtitle itu di mana-mana ada. Apalagi dulu di Twitter banyak banget kan ya. Sedangkan di area per-K-dramaan, di luar dari episode drama yang udah pasti ada subtitlenya, kalau untuk nyari-nyari berita terkini tentang satu aktor atau drama terbaru itu rada-rada susah kalau kita nggak paham bahasa Korea. Dan kesulitannya bertambah lagi gara-gara gue nge-stan aktor yang pada waktu itu masih jarang banget konten yang ada translatornya. So, pada akhirnya di tahun 2016, dengan kemampuan bahasa Korea gue yang masih abal-abal,
gue memutuskan untuk bikin akun Twitter yang khusus untuk nge-update perihal berita drama-drama terbaru. Jujur aja pada waktu itu lumayan nguras otak banget sih, karena gue gak mau cuma kopas dari akun berita kayak Sumpi atau semacamnya aja. Jadinya gue harus cari berita yang ada di Naver, terus ditambah harus ngecek website community yang khusus ngebahas drama, yang pastinya semua pakai bahasa Korea. Tapi gue gak merasa terbebani sih, karena gue enjoy aja ngelakuin itu semua. Plus gue jadi tahu kosakata baru yang berhubungan sama casting-casting drama, misalnya kayak Dandok, Hwakjong, Nunejung, Bulbal, Hacha, 등등. Dan dari pengalaman gue selama jadi K-drama stan, hal terbesar dan tersulit itu adalah ketika gue memberanikan diri untuk nge-sub drama. Teman-teman di sini ada yang tahu drama yang judulnya 밥잘 사주는 예쁜 누나 atau Something in the Rain? Jadi gini ceritanya, waktu drama itu mau tayang, belum ada website yang ngasih info kalau mereka bakal nge-sub drama ini gitu. Sedangkan gue sangat excited banget sama drama ini. Dan beberapa waktu setelah itu, barulah ada berita kalau Netflix bakal nge-sub drama ini kan. Tapi sayangnya jarak uploadnya itu lumayan jauh gitu loh dari tanggal tayangnya. Akhirnya karena ketidaksabaran gue, akhirnya gue collab sama temen gue yang rada paham juga sama bahasa Korea untuk nge-sub drama ini. Dan belum lama ini, gue iseng kan ngecek ke website yang suka upload K-drama tapi yang ilegal gitu loh tempatnya. Dan ternyata subtitlenya tuh masih dipakai. Anyway, gue sama teman gue cuma nge-sub sampai 3 episode aja sih, karena setelah itu Netflix muncul dengan subtitlenya. Dan kalau ditanya gue yang sekarang, saat ini gue masih enjoy sih sama bahasa Korea. Cara gue nambah kosakata pun itu biasanya dengan cara baca dan sering-sering ngedenger aja sih. Dari situ gue bisa menambah kosakata dan melatih cara bicara. Kalau dilihat dari pengalaman gue, ketika gue banyak masukin input which is bahasa Korea, nanti outputnya pun akan otomatis keluar sendiri. Jadi sekarang ini gue lebih sering nyeloteh pakai bahasa Korea kayaknya sih. Walaupun cuma sekedar kayak 네 아닌데 뭐야 배고픈데 졸려 등등 ya kayak gitulah semacamnya. Dan kadang-kadang pun gue juga suka iseng mainan sama AI kayak Siri gitu loh di handphone. Dan satu lagi, mungkin ini bisa jadi challenge sih untuk teman-teman juga mungkin yang pengen terbiasa dengan bahasa asing. Beberapa minggu ini gue men-setting handphone gue dengan bahasa Korea gitu. Awalnya sih emang gak enak dan takut salah pencet, tapi lama-kelamaan jadi terbiasa sih. Dan dari pengalaman itu, gue jadi punya kesimpulan bahwa ketika gue kepo akan sesuatu, dengan sendirinya gue bakal tergerak untuk nyari tahu. Dan gak hanya itu, gue juga jadi sadar ketika gue ada di posisi di mana gue butuh banget untuk tahu tentang satu hal, mau gak mau gue harus cari tahu sampai akhirnya gue paham. Teman-teman pernah nyadar gak sih kenapa anak kecil itu sering banget nanya ke orang tuanya kayak, "Bu, ini apa? Itu apa?" Terus kadang-kadang kalau anak kecil itu nemu barang yang baru gitu ya, pertama kali dia lihat pasti kalau gak langsung dia mainin, ya masuk ke mulut kan. Tapi ya gak salah sih, bocah kan cuma tahu tidur, makan, main, sama buang air doang. Tapi dari situlah si anak kecil ini pelan-pelan akan belajar kosakata baru. So, gak perlu terburu-buru untuk paham sama bahasa asing. Udah sewajarnya kok kalau kita menemukan kesulitan ketika belajar bahasa yang bukan bahasa ibu kita kan. Takut salah ucap pun itu wajar. Tapi kalau itu membuat kita gak berprogres, kayaknya ketakutan itu mesti dipinggirkan dulu deh. Karena dari satu kesalahan akan ada yang membetulkan, dan dari sana kita akan belajar untuk gak mengulanginya lagi. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue obrolin di Amumal Podcast kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Makasih banyak untuk teman-teman yang udah ngikutin obrolan ini sampai habis. Insya Allah gue akan kembali dengan obrolan lainnya. Oh ya, kalau kalian punya ide-ide yang bisa dijadikan obrolan, boleh banget lo tulis di kolom komentar ya. 다음에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.